Puji nama Tuhan. Shalom. Seberapapun kita yang hadir, saya percaya kita memiliki semangat yang luar biasa untuk menyembah Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau hadir, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan segenap kerinduan hati kami. Kami mau bersyukur Tuhan bukan karena berkat kebaikan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi oleh sebab apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau mensyukuri hal itu ya Bapa. Sebab kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menjaga, melindungi setiap langkah kami Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan tahun demi tahun, kami ada sebab karena anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapa yang baik.
Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bahkan saat kami berjalan di dalam petualangan kami tidak akan takut. Sebab kami percaya Engkau beserta kami Yesus. Sekalipun ku berjalan
Saya mau mengajak saudara kembali untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. Mungkin di awal tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah bagi setiap kita. Mungkin ketakutan ada di dalam hati kita saat kita melihat Tuhan, bencana alam terjadi di sana sini ya Tuhan. Tuhan, bahkan virus tidak kunjung selesai ya Tuhan. Tapi mari dengan iman kita mau katakan, kita mau yakinkan bahwa Tuhan terus ada dan berjalan bersama kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya Yesus. Sebab bersamamu kami tidak akan takut Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih lagi katakan bahwa Engkaulah Allah yang telah berjanji bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur kami dalam nama-Mu ya Bapa. Biar nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan. Biar Engkau boleh melihat Tuhan segenap setiap kerinduan hati kami. Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan mungkin iman kami lemah ya Bapa. Kalau pada saat ini mungkin jiwa kami Tuhan sedang dalam kehancuran ya Bapa. Kami siap Engkau kuatkan, kami siap Engkau pulihkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan melalui lidah bibirnya Tuhan, setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, setiap kami yang sedang dalam kebimbangan Tuhan Engkau pimpin setiap kami ya Bapa. Engkau bebaskan setiap kami dari belenggu-belenggu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar Tuhan kami boleh mendengarkan segenap firman-Mu dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Berbicaralah Tuhan. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Semoga kita tetap sehat dan di masa pembatasan ini semoga situasi lingkungan kita dan kondisi yang terjadi di sekitar kita semakin membaik dan Tuhan menolong kita semua. Pagi hari ini, saudara, saya masih ada pada lanjutan pembahasan dari Injil Matius pasal 11 yang sudah kita lihat minggu lalu. Dan pagi ini saya akan lebih fokuskan kembali pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 dari Injil Matius pasal yang ke-11. Tema firman Tuhan adalah Yesus adalah sahabat kita. Demikian pembacaan firman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Minggu lalu, saudara, bertolak dari ayat-ayat yang kita baca. Saya mendudukkan persoalan perjalanan dari seluruh tujuan kehidupan kita kepada fokus tentang bagaimana kemudian kita bertahan. Nah, di dalam persoalan bagaimana seseorang bertahan di dalam perjalanan hidup itu, maka orang tidak bisa melupakan persoalan persoalan stamina. Dan berdasarkan ayat dari Injil Matius, saya melihat bahwa kekuatan itu hanya bisa didapat kalau seseorang itu bisa mengatasi seluruh persoalan beban-beban beratnya, kelelahan-kelelahan hidup. Ketika beban berat, kelelahan hidup dapat diatasi, lahirlah kesegaran. Jadi seperti kalau kita seharian bekerja, maka yang dibutuhkan itu pada malam hari adalah istirahat, supaya beban lelah kita, beban berat kita itu bisa terobati, bisa dihilangkan dengan istirahat itu. Nah, di sini Allah memberikan waktu di malam hari untuk kemudian seseorang bisa beristirahat dan besok lagi menjalankan seluruh aktivitas. Dalam kesadaran inilah maka kita perlu bagaimana menjaga seluruh kehidupan kita bisa konstan, bisa tetap mempertahankan seluruh proses perjalanan hidup kita dengan memperhatikan bagaimana kita dapat memelihara kekuatan itu. Nah, kekuatan itu, saudara, berdasarkan apa yang kita lihat di dalam ayat ini, kita dapatkan dari Tuhan, dari Yesus. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat, di mana Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dengan kata lain, saudara, kekuatan untuk menjalani hidup yang kita peroleh melalui ketenangan dan kesentosaan itu dapat kita terima melalui Yesus. Ini yang pertama yang kita lihat di dalam poin pembahasan firman Tuhan minggu lalu. Lalu yang kedua adalah kekuatan untuk hidup itu, kekuatan yang kita pergunakan untuk menjalankan seluruh proses perjalanan hidup didapatkan ketika kita mau belajar dari
Kelegaan itu kita dapatkan ketika kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Nah, ini 2 poin penting yang kita lihat minggu lalu. Nah, dari sana saudara, hari ini saya ingin fokus lagi kepada beberapa hal yang belum sempat kita pahami dan pelajari dengan lebih dalam, yaitu tentang persoalan bagaimana kemudian kekuatan dari Yesus, ketenangan dari Tuhan Yesus yang memberi dan menjadi sumber kekuatan bagi kita dapat kita miliki. Kita akan lebih fokus kepada hal kedua yang minggu lalu sudah kita perhatikan. Nah, saudara, hal penting yang kemudian perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bagaimana ketenangan, kesentosaan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita, maka kita perlu terlebih dahulu memahami arti kata ketenangan, ya, atau kata kelegaan yang muncul di dalam bagian ayat yang kita baca, di dalam ayat yang ke-28 dan ke-29 itu. Yesus menggunakan 2 istilah, kelegaan, aku akan memberi kelegaan padamu, dan di dalam ayat yang ke-29 kata ketenangan yang didapatkan di dalam hati dan jiwa seseorang. Saudara, kata kelegaan dan ketenangan ini menunjuk bahwa sebenarnya Yesus menjadi sahabat bagi kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi tema firman Tuhan kita pagi ini. Ketika ajakan kepada setiap orang yang berletih lesu, orang yang sudah letih lesu, orang yang sudah berbeban berat, diminta untuk datang kepada Yesus, dan Yesus ingin memberikan kelegaan. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menggemakan kembali pesan sabat itu bagi setiap orang. Karena jika kita memperhatikan, saudara, pesan sabat dari 10 perintah Tuhan, ya, salah satu hukumnya adalah kuduskanlah hari sabat. Itu sebenarnya beranjak dari perhatian Allah kepada kehidupan manusia. Artinya apa, saudara? Kalau kita melihat arti sabat itu kan perhentian, kelegaan, istirahat, refreshing. Jadi kita di-refresh, kita disegarkan kembali. Dan ketika kita melihat ajakan Yesus ini, jelas, pertama, Yesus peduli dengan kemanusiaan. Yesus menggemakan kembali apa yang sebenarnya juga menjadi kepedulian Allah yang sudah sejak lama disampaikan di dalam perjanjian lama. Nah, saya bacakan bagian 10 perintah Allah dari perspektif Ulangan pasal 5 ayat 12 dan 15, dikatakan begini: tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 dari Ulangan pasal 5, ada sebuah dasar mengapa Sabat itu Tuhan beri. Ada sebuah dasar mengapa Tuhan memberikan dan meminta kita untuk merayakan Sabat, yaitu karena kamu dahulu budak di Mesir, dan engkau dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangan yang kuat. Ada sebuah perspektif di mana Tuhan ingin membawa orang itu tidak terus-menerus
mengalami sebuah kondisi perbudakan. Sehingga ketika Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan juga ingin menunjukkan apa yang dulu sudah disampaikan oleh Allah di dalam hukum Sabat itu. Karena Tuhan ingin agar seorang itu dapat memiliki sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Tuhan ingin agar orang itu punya waktu berhenti, beristirahat, mengalami kelegaan, di-refresh kembali, disemangati kembali, disegarkan kembali. Inilah tujuan. Tuhan tidak ingin kehidupan anak-anaknya itu terus-menerus ada di dalam ketidakmampuan. Karena kalau seperti itu terus lama-lama mati. Ada waktu di mana orang harus beristirahat, mengalami kelegaan. Nah, disinilah saudara, fungsi dari perhentian itu menjadi seperti sebuah waktu untuk merefresh sehingga kekuatan itu muncul kembali dan pada akhirnya seseorang bisa melanjutkan seluruh perjuangan kehidupannya. Ini pesan utama sebenarnya yang ada di balik ayat ini. Kekuatan itu akan terjadi ketika orang mau merefresh diri, menyegarkan kembali kehidupannya. Dan ini adalah sebuah perhatian yang Tuhan miliki bagi kehidupan kita. Kekuatan itu lahir ketika seseorang itu sudah mengalami sebuah kondisi di mana dia bisa segar. Di sini Yesus menjadi Sabat bagi kita. Sehingga ketika orang ingin mendapatkan kesegaran kembali, mendapatkan semangat hidup kembali, orang harus menerima ajakan Tuhan Yesus. Kalau orang tidak mau menerima ajakan Tuhan Yesus, ya dia akan hidup di dalam sebuah semangat perbudakan, terus menerus. Hati, pikiran, jiwanya itu diperbudak oleh sebuah kondisi kehidupan yang kadang-kadang tidak bisa kita elakkan. Dan akhirnya orang akan mengalami kelelahan. Sabat diberikan Tuhan karena Tuhan sangat peduli dengan persoalan manusia. Sabat diberikan Tuhan karena Tuhan peduli dengan keberadaan kita. Hari ini banyak orang yang sudah lelah menghadapi hidup. Orang perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan untuk kemudian dapat menguatkan kembali kehidupan kita. Karena Yesus ingin memberikan kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian Sabat, semangat perhentian, refreshing, ketenangan, kelegaan bisa menjadi milik kita, dapat kita nikmati, dapat kita rasakan, dan kemudian menjadi modal bagi kita melanjutkan seluruh perjuangan kehidupan kita. Bagaimana kita dapat di-refresh dan selalu memiliki sebuah kesegaran untuk terus menjalani hidup ini. Kalau di dalam bahasa Yesaya itu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, berlari tidak lelah, berjalan tidak jatuh, karena mereka mendapat kekuatan baru. Nah, ini kan persoalan kita. Seperti HP saudara, dicas lagi, nyala lagi. Lelah, cas lagi, nyala lagi. Gimana? Kita juga menjadi orang yang selalu di-refresh, disegarkan kembali oleh Tuhan. Dalam perjalanan pertandingan hidup ini, proses ini adalah proses paling penting dalam hidup. Agar kita selalu dapat melihat kenyataan hidup itu dengan semangat baru, menghadapi kenyataan hidup dengan semangat baru, menghadapi pergumulan hidup dengan semangat baru. Ada dua hal yang kita dapat lihat di dalam bagian ayat ini. Bagaimana Sabat, pengalaman refreshing, istirahat, perhentian, ketenangan, kesentosaan, kelegaan itu menjadi bagian dalam diri kita. Yang pertama, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi syarat pertama, saudara, untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang dapat di-refresh, mendapatkan kekuatan, kelegaan. Tuhan katakan, pikulah
yang kuasa. Di sini saudara, pesan Tuhan adalah kamu harus menyediakanmu dengan sukarela untuk dituntun oleh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa sumber kelegaan itu adalah Tuhan, maka kita perlu juga kemudian memberi diri kita dengan sukarela. Karena Tuhan itu tidak suka mau memaksa. Mari, ada undangan dari Tuhan. Mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban. Kamu letih, kamu lelah, mari datang kepada. Itu undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau mau, ikutlah yang kuasa. Tuhan ingin katakan ketenangan, kelegaan akan menjadi bagian dalam diri setiap orang yang dengan sukarela mau dituntun oleh Tuhan. Dengan sukarela mau dipimpin oleh Tuhan. Dengan sukarela menyediakan dirinya untuk diajak. Ikut. Mau? Nah ini dulu. Ini persoalannya. Pikulah kau yang kuasa. Merelakan untuk kemudian dituntun oleh dipimpin. Karena kalau kita sudah tidak mau rela dipimpin dan dituntun, ya proses itu tidak jadi. Karena kita nanti tidak akan masuk dalam bagian berikutnya. Kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengarahkan kita? Kalau analoginya digambarkan Tuhan itu gembala, kita itu domba. Lalu dombanya itu tidak mau dituntun. Ya nanti kita itu jadi domba seperti yang nyangkut di semak-semak yang dicari itu loh. Yang suka saudara lihat di gambar-gambar, ada yang nyangkut di semak-semak lalu ditarik. Nyangkut. Sementara yang lain kemana? Yang lain pergi ke rumput yang hijau, pergi ke air sungai yang tenang. Yang nuntun siapa? Gembalanya. Domba dituntun oleh gembala. Tuhan mau menuntun kita kepada kelegaan. Tuhan mau menuntun kita kepada kesentosaan. Tuhan mau menuntun kita kepada ketenangan hati dan jiwamu. Kan ini yang kemudian kita butuhkan dalam hidup. Dalam seluruh proses perjalanan kita menuju kepada puncak keselamatan dari Allah, kita hidup di dalam ketenangan, kesentosaan, kedamaian sejati yang Tuhan mau beri. Syaratnya bagaimana? Berlaku. Jadi ketenangan itu didapat melalui sikap hati yang rela mau dituntun oleh Tuhan. Rela mau dipimpin oleh Tuhan. Tidak dituntun oleh hidup kita sendiri. Tidak dituntun oleh ego kita sendiri. Tidak dituntun oleh daging kita sendiri. Tidak dituntun oleh hawa nafsu sendiri. Karena kecenderungan hawa nafsu, ego kita yang dikuasai oleh dosa di dunia dapat melencengkan kita dari kebenaran. Paulus, rasul yang besar yang mempengaruhi banyak kehidupan kekristenan kita karena kitab-kitab yang ditulis pun menyadari, orang yang sehebat itu pun menyadari maunya aku berbuat yang baik. Roma pasal 7, tapi kok yang keluar kok yang tidak baik. Ada apa? Maunya bangun pagi berdoa, Tuhan pimpin saya, sertai saya, tuntun saya. Menjelang siang udah lain. Yang didoakan tadi udah lupa. Tuhan beri saya hikmat untuk saya hidup dalam kebenaran-Mu. Saya pilih kehendak Tuhan. Menjelang siang, perut udah lapar, udah lain keputusannya. Ini yang kemudian Paulus katakan, maunya yang baik aku lakukan, tapi kadang-kadang yang jahat yang muncul. Sering mengalami pertentangan itu. Kita sebagai manusia sering mengalami pertentangan itu.
maunya berbuat yang baik, maunya hidup yang tenang, maunya senantiasa memberikan senyum, tapi yang keluar kadang-kadang jadi omelan gitu. Maunya menjalani hari dengan tenang, tapi kadang-kadang kita dihadapkan oleh situasi yang membuat kita marah, yang membuat kita kesal, yang membuat kita hati kita terganggu, suka kita jadi kacau dan sebagainya. Situasi yang terjadi ini yang kurang lebih ingin digambarkan bahwa maunya berbuat baik, tapi kadang-kadang yang muncul. Karena ini situasi yang didorong oleh ego, hawa nafsu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk kemudian menjadikan firman Tuhan atau menjadikan hal atau merelakan diri kita, kalau pakai bahasa Tuhan Yesus, untuk menuntun kita, sehingga kemudian letupan-letupan ego yang kadang-kadang dapat merusak itu dapat diredam oleh kesadaran kok yang Tuhan taruh dalam diri kita. Oh, firman Tuhan katakan begini, ampun Tuhan, tuntun saya Tuhan. Ketika kuk itu diletakkan dan kita dengan sukarela menerimanya, kita ditolong, kita dimampukan untuk menjalani dengan pimpinan. Ini. Lalu yang kedua dikatakan oleh Tuhan, belajarlah kepada. Jadi bagaimana sabat itu menjadi bagian kehidupan kita? Pertama, pikulahku, di mana kita rela dituntut oleh Tuhan. Dan yang kedua, belajarlah kepada. Kita diminta untuk belajar dari Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dan inilah tujuan besar dari Injil Matius, saudara, kalau saudara baca. Di puncak Injil Matius nanti, salah satu yang Tuhan ajarkan adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi apa yang Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28-29 ini sebenarnya isinya Injil Matius. Jadikan nanti semua bangsa muridku, belajar dari Tuhan. Belajar kepada ketenangan, kesentosaan, refreshing yang membuat kita menjadi kuat menjalani hidup hanya kita dapatkan ketika kita rela dituntut oleh Tuhan, membiarkan kuk dari Tuhan itu dipasang dalam diri kita dan mau kemudian mulai belajar dari Tuhan, menjadi murid Tuhan setiap hari. Menjadi murid Tuhan setiap hari. Jadi murid Tuhan setiap hari. Sumbernya firman. Belajar dari Tuhan setiap hari. Memahami kehendak Tuhan setiap hari. Nah, saudara, kita akan lihat secara spesifik bagaimana kemudian ajaran Tuhan ini. Bagaimana kemudian kita belajar dari Tuhan. Apa prinsip penting yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepada kita agar kemudian ketenangan, kekuatan itu menjadi bagian dalam diri kita. Saudara, ada dua prinsip penting bagaimana kemudian kita dapat melihat pesan kekuatan, ketenangan ini mampu menolong kita menghadapi pergumulan hidup. Ada dua prinsip hidup yang Yesus letakkan di sini. Di dalam bagaimana dia meminta untuk kita belajar kepadanya. Ada dua hal yang ingin dia ajarkan sebagai prinsip di dalam ayat ini, yang kemudian menjadi dasar bagi semua ajarannya. Yang pertama dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kalau dengar kata lemah lembut ini jangan berpikir yang seperti kita lemah lembut itu ya, melambai-lambai, ngomongnya pelan. Istilah lemah lembut yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan praus, ini istilah yang mau diterjemahkan dengan satu kata itu agak susah. Jadi penerjemahannya mungkin bisa dikatakan dia adalah kondisi di mana seseorang lemah lembut. Ini praus ini sifat, kata sifat yang sebenarnya di dalamnya terkandung nilai kuat
pada satu sisi, tapi kemudian akomodatif pada sisi lain. Kan susah kan menerjemahkan. Kuat, tapi dia juga mau merangkul, mau mendengar, mau belajar, mau kemudian melihat, ini akomodatif. Mau memberikan kesempatan dan sebagainya. Sehingga kemudian kita dapat mendeskripsikan atau menggambarkan istilah lemah lembut itu seperti pribadi yang memiliki jati diri yang kuat, ya. Memiliki jati diri yang kuat. Di dalamnya di situ ada persoalan kebenaran, di situ ada persoalan prinsip, di situ ada persoalan nilai-nilai firman Tuhan. Namun pada saat yang sama, orang yang memiliki sikap lemah lembut atau praus ini punya kepekaan untuk melihat situasi, melihat kondisi, sehingga apa yang ia miliki, kebenaran, kekuatan, jati diri, prinsip, nilai itu dapat dia terjemahkan dengan cara yang tepat, cara yang benar, tidak membabi buta. Ini kan ada fleksibilitasnya juga, gitu. Kuat tapi akomodatif. Ini yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia lemah lembut tadi. Maka istilah yang jangan dipikirkan dalam konotasi yang sering kali kita lihat. Kalau orang lemah lembut itu ngomongnya pelan, halus, jalannya ya, pokoknya yang saudara pikirkan gitulah. Lemah lembut itu bagaimana? Enggak. Tapi orang yang lemah lembut dikatakan di sini adalah orang yang kuat tapi akomodatif. Dia mengerti kebenaran, dia mengerti prinsip, tapi dia juga mau melihat, mau membaca, mau memahami situasi, memiliki kepekaan, sehingga kemudian yang benar itu seharusnya bagaimana sih di tempat. Saudara bisa melihat prinsip ini dalam cara Yesus menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam Alkitab. Ketika ada perempuan berzina dan orang Yahudi bilang, orang ini harus dihukum. Ya, oke. Orang ini perlu. Baik, kalau begitu, Yesus katakan, siapa yang tidak pernah melakukan, boleh lempar duluan. Kalau memang seperti itu. Yesus ini pertama mengatakan bahwa yang dilakukan memang salah. Berzina itu salah. Berzina itu salah. Yesus tidak bilang berzina itu tidak salah. Bukan, salah. Tapi kemudian kalau ada orang yang berkata, dia harus dilempari, orang yang berkata, siapa yang lempar? Nah sekarang Yesus tanya, siapa yang tidak bersalah, boleh lempar dulu. Wah, yang lain juga mulai mikir, iya ya, aku ya tukang berzina. Marilah. Kok aku yang juga melakukan hal yang sama mau melempari orang? Yesus tidak mengurangi nilai kebenaran bahwa berzina itu salah. Tapi Yesus juga ingin tunjukkan sebenarnya bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan dengan cara kamu lempar, bahwa kamu juga berzina. Berarti kalau kamu lempar, nanti gantian perempuan ini lempar kamu. Karena kamu juga melakukan. Akhirnya semua orang tunduk. Nah ini kuat akomodatif. Lalu kasus yang lain ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di dalam hukum Sabat, di mana dipahami oleh orang pada waktu, orang tidak boleh berjalan, orang tidak boleh bekerja. Ada detail-detail waktu, ada detail-detail jarak. Tapi ketika Yesus ada pada hari Sabat, dia melihat orang yang sakit. Yesus berkata, dan Yesus kemudian melakukan kegiatan menyembuhkan orang yang sakit itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus dilihat oleh orang-orang Farisi, dan orang Farisi berkata, ini kan Sabat, kok kamu melakukan? Yesus kembali bertanya, Sabat itu sakjane apa? Sabat itu sebenarnya apa sih? Sabat itu tujuannya apa sih? Kalau berkaitan dengan otoritas, kemudian Yesus berkata, anak Allah itu berkuasa atas hari Sabat. Sabat itu diberikan kepada manusia agar manusia hidup. Kalau gara-gara hukummu, gara-gara hukum Sabat yang kau pahami,
orang kemudian menjadi mati. Apakah itu tujuan Sabat? Tujuan Sabat itu kan refreshing, kelegaan, agar orang kemudian mendapatkan kehidupan, ketenangan. Ini yang kemudian kita lihat nanti di dalam pasal 12 ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia mulai, Matius tunjukkan apa itu Sabat. Kelegaan. Kalau Yesus membebaskan orang sakit itu, Yesus memberikan kelegaan. Nah, inilah Sabat yang sejati. Lah kok gara-gara ini kok justru Yesus dipersalahkan? Ini kuat. Namun akomodatif. Kenapa kemudian fungsinya begitu? Bagaimana kemudian kita bisa menjalani hidup? Ketenangan itu adalah ketika kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Allah yang ada dalam diri kita. Ini kekuatan dari kata praus. Namun pada satu sisi atau pada sisi yang lain, kekuatan itu menolong kita. Apa yang harus saya lakukan? Dengan mempertimbangkan situasi kondisi. Bagaimana kebenaran keyakinan ini dapat menolong saya. Saya yakin Tuhan dapat menolong saya. Saya yakin Tuhan dapat memberkati saya. Saya yakin Tuhan juga mengerti apa yang menjadi kehidupan saya. Kebenaran-kebenaran itu menolong kita untuk memahami hidup kita. Sehingga kita tidak hancur. Terkait dengan persoalan penderitaan, terkait dengan persoalan keselamatan, terkait dengan apa sih sebenarnya kita, bagaimana kita harus melihat dunia. Ini kan prinsip-prinsip kebenaran. Orang kalau menyadari hal yang ini, minimal dia bisa membuat dirinya lebih tenang. Apa sih artinya hidup ini? Saya ini menjalani di dunia yang diizinkan Tuhan, sepanjang Tuhan berikan ini, tujuannya apa sih? Apa sih sebenarnya tujuannya? Kalau kemudian saya mendapatkan berkat Tuhan, lalu tujuannya apa sih? Kalau kemudian saya bisa bekerja dan kemudian mencukupkan segala sesuatu, tujuannya apa sih? Nilainya seberapa besar? Membawa saya kepada hal apa sih? Mana sih yang prioritas dalam diri saya? Sehingga ketika menghadapi ini A, B, C, D, bagaimana saya harus menilai? Ini kan persoalan kebenaran. Dan bagaimana saya harus menyikapi? Disinilah kemudian saudara, kesadaran-kesadaran itu akan menolong kita untuk bisa kemudian menghadapi hidup. Sebenarnya tidak tenang, sebenarnya tidak bisa lega. Tapi kesadaran-kesadaran dari Tuhan yang kemudian membuat kita bisa menjadi banyak kan situasi yang tidak membuat kita nyaman. Hal-hal di mana kita merasa segala sesuatunya hilang dalam diri kita. Entah itu orang yang kita kasih atau apa dan sebagainya. Itu membuat kita tidak nyaman. Tapi ketika kita sadar apa yang sebenarnya terjadi, misalnya di balik kematian, di balik kepergian, di mana dia berada, bagaimana saya harus, kemudian kita diberi ketenangan, diberi kemampuan. Bagaimana memahami hidup? Oh, hidup ini sulit, tapi firman Tuhan berkata apa? Hidup ini tidak mudah, tapi firman Tuhan berkata apa kepada saya? Dan bagaimana kita diberi waktu untuk kemudian tenang dan akhirnya refresh, dicas kembali. Habis, sudah mulai habis tadi. Tapi kemudian ketika kita memberi waktu untuk diajar oleh Tuhan, kita di-refresh. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Miliki sikap lemah lembut, punya kebenaran, punya prinsip, tapi kemudian tahu juga bagaimana saya harus menerapkan kebenaran itu dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kuat, tapi akomodatif. Kekuatannya menolong dia untuk tetap tegak berdiri, akomodatif membuat dia bisa kemudian lebih fleksibel bagaimana menerapkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan.
Ini kita harus belajar dari Yesus. Kita tidak bisa belajar dari orang lain. Belajar dari Yesus. Yang begini hanya bisa dapat belajar dari Yesus. Bukan yang lain. Karena Yesus mempraktikkan hal. Yang kedua adalah rendah hati. Bagaimana kemudian seseorang bisa menikmati ketenangan yang dibutuhkan? Ternyata kerendahan hati. Kalau kita ini tinggi hati, orang ngomong aja kita udah tidak tenang. Kalau kita ini tinggi hati, orang ngomong yang tidak enak kita udah tidak tenang. Hati kita udah gelisah, gregetan, mau marah. Karena apa? Seakan-akan gengsi kita itu dilemparkan, ya kan? Kita merasa bahwa kita ini seharusnya begini, tapi kemudian karena perkataan orang atau pandangan orang atau sikap orang atau apalah itu membuat seakan-akan gengsi kita dihancur. Kalau kita tidak jadi orang yang rendah hati, bisa tenang, semalaman sudah bisa tidur. Waduh, gak sopan itu orang. Aku nih. Tapi Yesus begitu. Kalau mau dilihat statusnya siapa Yesus? Direndahkan. Saya tidak bilang bahwa ini tidak bermasalah. Ini bermasalah buat kita. Tapi justru karena ini bermasalah lah kemudian kita diajar belajar dari Tuhan. Bagaimana? Ada rendah hati. Ini kan persoalan yang paling sulit kan? Paling sulit. Tapi ternyata Yesus katakan, kau mau lega, mau tenang, rendah hati. Di dalam rendah hati itu, pertama, saudara kita lihat prinsip mau mendengar. Kerendahan hati ternyata menjadi jalan untuk orang kuat. Kalau orang mau rendah hati, dia suka mendengar. Dan kalau dia suka mendengar, dia lebih punya kesempatan memahami lebih baik. Tapi kalau udah tidak suka dengar, informasi lewat, kesempatan lewat. Karena tidak suka mendengar. Ada bahaya, dia dengar. Tapi orang yang tidak mau mendengar, tiba. Karena tidak mau dengar. Merasa diri kuat, merasa diri hebat. Tidak mau mendengar. Kerendahan hati itu jalan untuk kita bisa kuat menghadapi hidup hari. Belajar mendengar, belajar rendah hati, dengar. Sekalipun mungkin kita tidak setuju, dengar dulu. Jangan-jangan benar, apa mungkin juga tidak. Tapi dengar dulu. Banyak kan persoalan itu adalah ketika orang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Kalau orang itu mau mendengar, dia punya kesempatan memahami lebih baik. Yang kedua adalah mau belajar. Orang yang rendah hati tidak saja suka mendengar, tapi kemudian, aku harus belajar. Aku harus melatih, aku harus menguatkan, aku harus memampukan. Orang itu bisa, orang itu mampu. Aku harus belajar juga. Bagaimana ya caranya? Prinsip ini penting. Bagaimana kita kuat menjalani hidup? Bagaimana hatimu bisa tenang? Bagaimana kau bisa lega? Bagaimana kau bisa di-refresh? Memiliki kekuatan menjalani. Mau belajar, mau mendengar, mau belajar, dan yang terakhir, mau tetap berharap pada Dia sumber pertolongan hidup saya. Pengharapan yang terus tumbuh dalam diri seseorang, memberikan kepada dia daya tahan dan keteguhan. Belajar rendah hati, mau belajar, mau mendengar, dan kemudian tetap berharap pada Dia. Karena apa? Dia tahu masa depan hidupnya ada di tangan. Aku mau mendengar, aku mau belajar, dan aku yakin Tuhan pasti punya karya yang indah dalam hidup saya. Ini prinsip-prinsip penting sebenarnya. Bagaimana menghadapi agar kita itu senantiasa kuat.
Kamu bisa tenang, kamu bisa lega, kamu bisa refresh. Kamu belajar kepada Tuhan. Apa itu? Belajarlah dengan sikap lemah lembut, rendah hati. Kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kamu akan mendapat ketenangan. Nah, kalau jiwa ini udah tenang, ini modal paling besar menjalani hidup hari. Menghadapi hidup hari ini dengan jiwa yang aut-autan, tidak bisa. Hancur. Menghadapi pergumulan hidup dengan kondisi jiwa yang tidak siap, tidak mau. Pasti kita tidak mau. Kita butuh kekuatan itu. Gimana caranya? Kamu perlu di-refresh, kamu perlu dikuatkan, kamu perlu ditenang. Tenang. Kalau orang tenang, dia tidak dikuasai oleh yang lain. Yesus katakan, ketika Petrus mau tenggelam, teriak-teriak, wah, murid-murid, wah, tolong. Tenang, jangan takut. Ini, tenang, jangan takut. Ini, kalau orang tenang, dia bisa tahu, bisa berpikir dengan jernih. Apa yang harus? Kemudian dia refresh, melangkah. Saudara, hari-hari kita seperti yang dikatakan Ayub, penuh dengan kegiatan seperti orang upahan, seperti buruh. Kita perlu di-refresh setiap hari, dikuat setiap hari. Dan satu-satunya sumber kekuatan adalah Yesus Kristus. Gimana caranya? Belajar dari Dia. Mau dipimpin oleh Dia. Mau belajar dari Dia. Apa yang dipelajari? Dari Dia. Semangat kelemahan kita dan kerendahan hati. Ketika hal ini kita lakukan, hati kita damai, hati kita diteguhkan, sebab ajaran Tuhan memberikan kepada kita kesentosan bagaimana memahami hidup kita hari dan memahami masa depan. Tapi sekaligus pada sisi yang lain, saudara, menjadi sebuah kekuatan yang menolong kita. Bagaimana kemudian kita menjalankan panggilan keselamatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita di tengah pergumulan hidup. Tuhan kiranya memampukan kita sekali menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji. Haleluya, kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan memulihkan setiap kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih
dengan kasih Ibu Tari pimpin kita dalam Mari kami datang kepada ya Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang mengerti dan peduli. Akan setiap anak-anaknya yang berharap kepada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biar kami boleh belajar kepadamu Yesus. Ketika kami berkiraan Yesus Tuhan, biar kami berdatang kepadamu Bapa. Berdatang kepada yang lain. Dan Engkau mengajari kami supaya kami terus Tuhan Yesus melakukan kehendak-Mu. Supaya kami boleh memahami bisa mensiasati segala sesuatunya dengan baik dan benar sesuai dengan firman. Ajar kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Kami percaya bahwa Allah sumber pertolongan, sumber kekuatan. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-Mu yang mendengar firman-Mu saat pagi hari ini, kami boleh belajar lebih baik lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang sudah menyampaikan secara firman-Mu dan kami berkati apapun yang menjadi tujuannya teman saya, Allah sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan kami menolong. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan jadwal ibadah sepekan. Ibadah Raya 31 Januari, nanti pemimpin pujian Saudara Daniel, singer Saudari Dani, LCD Saudari Sabrina, cek suhu Saudari Priska, tim musik Bapak Gembala, Bapak Frans, Saudara Riko, dan Saudara Levi. Kiranya pelayan Tuhan diharapkan datang 20 menit sebelum ibadah dimulai. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kembali berdiri, kita mau menaikkan pujian kami memuji kebesaran. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami sangat bersyukur kepada Bapa yang baik, Bapa yang kekal, pemelihara hidup, hati, dan jiwa kami, yang kepadanya kami datang memohonkan kelegaan. Di tengah-tengah seluruh perjalanan hidup kami, kami tahu sumber kedamaian hidup kami, kesentosaan hidup kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kami mau menerima ajakan Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau disegarkan. Kami mau dikuatkan terus di dalam seluruh hidup kami dari hari ke hari. Kami sadar akan pergumulan hidup yang kami jalani tidaklah mudah. Kami seringkali lelah. Kami seringkali capek. Kami seringkali mengalami banyak beban-beban berat. Tapi kami bersyukur firman datang kepada kami, siap memberikan kepada kami kelegaan, sehingga kami kuat menjalani seluruh proses hidup kami hari-hari ini. Terus berjalan bersama kami, terus ada di tengah-tengah kami, tinggallah di dalam hati kami. Terus penuhi kami dengan Roh-Mu yang terus, agar kami diteguhkan dan dikuatkan dalam seluruh perjalanan hidup kami hari-hari. Bapa, kami berdoa terus bagi setiap hidup anak-anak, dimanapun mereka berada,
dalam apapun bentuk pekerjaan yang mereka sedang geluti kerjakan. Tuhan kiranya berkemuran, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya meneguhkan mereka semua. Kiranya mereka dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran firman, untuk tetap kuat, untuk tetap mampu sekalipun pergumulan yang kami hadapi belum selesai. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan tinggal dan berkarya terus dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu, memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan sepanjang minggu yang akan mereka jalani, sepanjang minggu yang akan mereka tempuh dalam seluruh pengambilan keputusan atau apapun yang mereka lakukan. Tuhan kiranya berkenan menyertai, memberkati dan menolong mereka semua, sehingga mereka tetap ada di dalam firman-Mu. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah, tidak bisa hadir karena berbagai kendala yang mereka hadapi. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan agar mereka senantiasa kuat. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau teguhkan mereka semua ya Allah. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sedang mengalami jalan buntu atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Berkenanlah Engkau memulihkan dan memberikan pada mereka jalan keluar, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan bekerja sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Ketika mereka mau datang, mereka mau berharap, mereka mau berjalan di dalam Tuhan, nyatakan mujizat dan kuasa atas mereka semua. Terima kasih Bapak. Saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkemurahan atas bangsa ini. Terus Engkau nyatakan pemulihan atas bangsa ini. Segala daya, upaya, usaha yang mereka kerjakan lakukan berkati. Biarlah yang melindungi karya Tuhan atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat negara, semua diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat untuk memimpin bangsa ini. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin, sertai kami, tuntunlah kami dalam perjalanan, dan biarlah kami boleh pulang ke rumah kami dengan selamat. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Berkat Tuhan menyertai kami. Saudara yang terkasih, sekarang pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas diri saudara, menyertaimu hari sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan terus yang akan mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.